Selamat pagi Ibu Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan. Di pagi hari Minggu kedua masa Paskah ini, kita kembali berjumpa dalam penyertaan cinta Tuhan. Perikop pembacaan kita di saat pagi hari ini terambil dalam Keluaran 7 ayat 7 sampai 13. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, menarik bahwa ayat pertama yang membuka akan perikop kita itu di ayat 7 dikatakan demikian. Adapun Musa 80 tahun umurnya dan Harun 83 tahun ketika mereka berbicara kepada Fir'aun. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, menarik untuk saya ketika membaca akan tulisan ini, ada sebuah catatan mengenai usia dari Harun dan Musa. Pertanyaan yang menggelitik Ibu Bapak, mengapa perlu ada catatan seperti itu usia? Ya. Yang kesan atau alasan logis yang bisa dipikirkan saudaraku bahwa ketika penulis bicara tentang usia dari Musa dan Harun ketika mereka menghadap Fir'aun, sebenarnya ini merupakan sebuah catatan yang memperlihatkan bahwa ketika dua orang pribadi ini melaksanakan tugas dari Allah, mereka adalah para orang tua, para lansia, yang seringkali, kerap kali dalam masyarakat dianggap sebagai orang-orang yang dalam tanda petik kalau orang Malaysia katakan laskar tak berguna, gitu ya. Orang-orang yang tidak lagi mampu untuk melakukan sesuatu aktivitas yang mempergunakan energi yang lebih. Tapi dilihat dalam pembacaan kita, justru merekalah yang dipakai Tuhan untuk bisa menghadap Fir'aun dan juga memimpin bangsa Israel untuk keluar dari Mesir. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, pertanyaannya adalah mengapa kedua orang tua ini, kedua lansia ini, mereka mau untuk pergi? Apakah tidak ada semacam penolakan dalam diri mereka? Apakah tidak ada semacam sebuah argumentasi dengan Tuhan seperti itu terkait dengan kepergian mereka ke Fir'aun? Ternyata saudaraku, itu ada. Mari perhatikan sebelum bacaan kita pada ayat pasal 6, Keluaran 6, pada ayatnya yang ke-27 sampai ayatnya yang pasal 7 ayatnya yang pertama. Saya akan bacakan untuk kita. Pada waktu Tuhan berfirman kepada Musa di tanah Mesir, Tuhan berfirman kepadanya, "Akulah Tuhan. Katakanlah kepada Fir'aun raja Mesir segala yang kufirmankan kepadamu." Lihat, saya baca pelan-pelan terkait dengan argumentasi Musa. Tetapi Musa berkata di hadapan Tuhan, "Bukankah aku ini seorang yang tidak petah lidahnya? Bagaimanakah mungkin Fir'aun akan mendengarkan aku?" Ternyata, Ibu Bapak Saudara, tetap saja ada saat ketika Musa masih berargumentasi dengan Tuhan. Ya. Kenapa? Karena dia berpikir bahwa dia adalah orang yang tidak petah lidah. Petah lidah itu artinya orang yang sulit untuk bicara di depan orang dengan lancar, gitu ya. Nah, dikatakan pada ayat pasal 7 ayat pertama dia katakan, Tuhan katakan, "Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, lihat, aku mengangkat engkau sebagai Allah bagi Fir'aun dan Harun abangmu akan menjadi nabimu. Engkau harus mengatakan segala yang kuperintahkan kepadamu dan Harun abangmu harus berbicara kepada Fir'aun supaya dibiarkannya orang Israel itu pergi dari negerinya." Pada kali terakhir saudaraku, Allah menegaskan ya, sebuah pernyataan yang jelas bahwa aku mengangkat engkau sebagai Allah bagi Fir'aun dan Harun abangmu akan menjadi nabimu. Artinya mereka berdua Tuhan Allah angkat dan Tuhan Allah beri kuasa dan kewibawaan ilahi untuk mereka menjalankan misi yang berasal daripada Tuhan Allah. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, apa yang bisa kita lihat dari perikop pembacaan kita ini? Hal yang pertama saudaraku, bahwa
Tuhan berkenan untuk memakai siapapun dalam rencananya. Tuhan berkenan untuk memakai siapapun dalam rencananya. Dia tidak peduli akan latar belakang seseorang, dia tidak peduli akan usia seseorang, jenis kelamin, pendidikan, ya, dia tidak peduli apa keterbatasan yang dimiliki. Tetapi yang Tuhan inginkan dari orang-orang yang mau dia pakai adalah kita memiliki kesiapan hati dan kesediaan diri. Ya, itu hal pertama, saudaraku, yang bisa kita lihat dalam perikop pembacaan kita. Selanjutnya, mari kita lihat pada ayat yang ke-9 perikop kita. Ayat 8 dan 9. Dan Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, apabila Fir'aun berkata kepada kamu, tunjukkanlah suatu mujizat, maka haruslah kau katakan kepada Harun, ambillah tongkatmu dan lemparkanlah itu di depan Fir'aun. Maka tongkat itu akan menjadi ular. Pertanyaan kritisnya ada dua. Yang pertama, mengapa harus ular? Nah, ibu bapak, saudara yang dikasih Tuhan, Raja Mesir sering memakai akan penutup kepala berikut dengan ukiran besi berbentuk kobra atau ular, ya, yang merupakan lambang dari kebesaran dan kekuasaan seorang raja. Ya, jadi itu catatan kritis buat kita bahwa kenapa di sini dikatakan tongkat yang dilemparkan dan itu akan menjadi ular? Karena ular itu adalah simbol dari kekuasaan dan kebesaran kekaisaran Mesir. Ya, Fir'aun, dia ada penutup kepala dan ada simbol ular, itu artinya kuasa dan kebesaran dari Mesir. Nah, oleh karena itu, ketika dia diubah dari tongkat, diubah menjadi ular, dan kemudian juga dari ular menjadi kembali tongkat, itu mau memperlihatkan, saudaraku yang dikasihi Tuhan, bahwa Tuhan lebih berkuasa dari Raja Mesir. Ya. Makanya, saudara, ini mengapa dikatakan bahwa Tuhan mengatakan, ambillah tongkatmu, lemparkanlah depan Fir'aun, maka tongkat itu akan menjadi ular. Ini simbol bahwa kuasa dari Fir'aun, kebesaran dari Fir'aun itu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan Tuhan Allah. Catatan yang kedua, ketika kita lihat perikop bacaan ini, maka kita bisa melihat bahwa ketika dia memakai seseorang, maka Allah akan melengkapi orang itu dengan segala yang diperlukan. Tuhan akan mengoptimalkan potensi diri seseorang dan segala yang dibutuhkan untuk dapat bertugas. Jadi ketika seseorang mau dipakai Tuhan, ya, Tuhan pasti akan melengkapi dia. Tuhan pasti akan memampukan dia. Tuhan pasti akan mengembangkan potensi diri dalam diri masing-masing orang untuk bisa Tuhan pakai dalam pekerjaan yang sudah Tuhan siapkan bagi mereka. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, selanjutnya kita lihat, saudaraku, hal yang ketiga, kita melihat bahwa, ya, perhatikan pada ayat yang ke-10. Ayat 10 sampai ayatnya yang ke-12. 10 sampai 12 berkata begini. Musa dan Harun pergi menghadap Fir'aun, lalu mereka berbuat seperti yang diperintahkan Tuhan. Harun melemparkan tongkatnya di depan Fir'aun dan para pegawainya, maka tongkat itu menjadi ular. Kemudian Fir'aun pun memanggil orang-orang berilmu dan ahli-ahli sihir, dan mereka pun, ahli-ahli Mesir itu, membuat yang demikian juga dengan ilmu mantra mereka. Perhatikan, saya akan baca pelan-pelan. Masing-masing mereka melemparkan tongkatnya, dan tongkat-tongkat itu menjadi ular. Tetapi tongkat Harun menelan tongkat-tongkat mereka. Ibu bapak saudara yang dikasihi Tuhan, kesediaan Musa dan Harun untuk mentaati setiap perintah Tuhan itu berbuah sesuatu yang baik, membuahkan sesuatu yang baik. Apa? Tuhan menunjukkan kuasanya melalui mujizat
yang dibuat oleh Harun. Jadi saudaraku, di sini pada ayat 10 dan 12 bukan karena tongkatnya Harun hebat, bukan karena Harunnya yang berkuasa penuh, bukan. Tapi karena kuasa Allah yang ada dalam diri Harun, maka mujizat itu dapat terjadi. Pertanyaannya adalah, mengapa kuasa mujizat Allah itu bisa terjadi bagi Harun? Kuncinya saudaraku, kesediaan Musa dan Harun untuk dapat mentaati perintah Tuhan. Jadi mereka tidak bergerak sendiri. Mereka tidak mencoba untuk meyakinkan Fir'aun dengan cara mereka sendiri. Tidak, mereka pakai cara yang Tuhan bilang. Dan Tuhan bekerja dengan cara yang telah Tuhan sampaikan kepada Musa dan Harun. Nah saudaraku yang dikasih Tuhan, pelajaran buat kita dari sini bahwa ketika seseorang mau taat dan mempercayai Tuhan, maka dia akan melihat Tuhan berkarya dalam hidupnya dan melalui hidupnya. Jadi apa yang dia kerjakan itu akan berhasil. Apa yang dia lakukan itu akan membuahkan sebuah manfaat untuk orang lain. Dan itu bukan karena siapa orang itu, tetapi karena Tuhan yang bekerja dan bertindak dalam diri orang itu. Jadi kuncinya saudaraku yang dikasihi Tuhan adalah kesediaan untuk mentaati apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Taat, maka Tuhan akan bertindak, bekerja melalui kita untuk semua karya yang kita lakukan dalam hidup. Sebaliknya, perhatikan ayat 13. Dikatakan di sana, tetapi hati Fir'aun berkeras sehingga tidak mau mendengarkan mereka keduanya. Lihat ada catatan di situ saudara, seperti yang telah difirmankan Tuhan. Fir'aun berkeras hati sesuai dengan apa yang sudah Tuhan perintahkan atau Tuhan beritakan sebelumnya kepada Musa dan Harun. Pertanyaannya saudaraku, mengapa ada catatan ini bahwa Fir'aun berkeras seperti yang telah difirmankan Tuhan? Ayo balik pada bacaan pasal 7 pada ayat 3 sampai 5 saya baca buat kita. Tetapi aku akan mengeraskan hati Fir'aun. Lihat. Tetapi aku akan mengeraskan hati Fir'aun. Jadi ini Tuhan yang keraskan hati Fir'aun. Dan aku akan memperbanyak tanda-tanda dan mujizat-mujizat yang kubuat di tanah Mesir. Bila mana Fir'aun tidak mendengarkan kamu, maka aku akan mendatangkan tanganku kepada Mesir dan mengeluarkan pasukanku, umatku, orang Israel dari tanah Mesir dengan hukuman-hukuman yang berat. Dan orang Mesir itu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan apabila aku mengacungkan tanganku terhadap Mesir dan membawa orang Israel keluar dari tengah mereka. Tuhan mengeraskan hati Fir'aun supaya Fir'aun belajar siapa Tuhan itu. Ngeri ya saudaraku? Kenapa Tuhan mau supaya Fir'aun lihat dan belajar tentang kuasa Tuhan? Mari flashback sedikit sebentar, saudaraku, saya akan baca buat kita. Pada pasal 5 ayat 1 dan 2. Saya baca buat kita. Kemudian Musa dan Harun pergi menghadap Fir'aun lalu berkata kepadanya, beginilah firman Tuhan Allah Israel, biarkanlah umatku pergi untuk mengadakan perayaan bagiku di padang gurun. Saya baca pelan-pelan, tetapi Fir'aun berkata, saya baca pelan-pelan, siapakah Tuhan itu yang harus kudengarkan firman-Nya untuk membiarkan orang Israel pergi? Tidak kenal aku Tuhan itu, dan tidak juga aku akan membiarkan orang Israel pergi. Jadi, saudaraku yang dikasih Tuhan, kesombongan Fir'aun menghancurkan dirinya sendiri.
Kesombongan Fir'aun membuat Tuhan bertekad mengeraskan hatinya supaya apa? Supaya Tuhan menunjukkan kuasanya yang dahsyat dengan hukuman yang berat bagi bangsa Mesir karena kesombongan mereka menindas umat Tuhan. Pelajaran ketiga, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita belajar bahwa kesediaan diri untuk mentaati atau mengikuti kehendak dan perintah Tuhan akan membuat seseorang melihat karya Tuhan dalam hidupnya. Dia akan lihat keberhasilan dalam apa yang dia lakukan dan kerjakan. Dan sebaliknya, kesombongan, keengganan untuk ikut perintah Tuhan, apalagi mengabaikan perintah Tuhan, akan menempatkan seseorang dalam kesulitan demi kesulitan yang pada akhirnya akan menghancurkan kehidupannya sendiri. Ibu bapak, saudara yang dikasihi Tuhan, belajar dari firman Tuhan ini dalam hari Minggu Paskah kedua ini. Ya, kita belajar bersama saudara bahwa hal yang pertama, bahwa sesungguhnya Allah berkenan memakai siapapun untuk bisa melaksanakan rencananya dalam kehidupan manusia. Allah bisa pakai siapapun dengan beragam peran dalam hidup mereka untuk melaksanakan rencana Allah bagi sesama manusia. Hal yang kedua, kita belajar bahwa Allah bukan hanya mau pakai akan anak-anaknya, tapi juga Allah melengkapi, Allah memampukan, Allah mengembangkan potensi diri orang-orang itu, dan Allah juga yang akan buat berhasil kehidupan orang-orang yang mau Tuhan pakai bagi pekerjaan memuliakan namanya. Dan hal yang ketiga, ibu bapak saudara yang dikasihi Tuhan, belajar dari firman Tuhan ini bahwa kesediaan diri untuk mentaati akan perintah Tuhan, akan kehendak Tuhan, akan membawa seseorang kepada kehidupan yang berhasil, kehidupan yang diberkati oleh Tuhan. Tetapi ketika seseorang mengeraskan hati dan tidak mau untuk mendengar perintah Tuhan, apalagi dia mengabaikan akan perintah Tuhan, maka kehancuranlah yang akan dia dapatkan nantinya. Seperti tema khotbah ini, kesediaan untuk mendengar versus kekerasan hati. Mana yang akan saudara pilih? Jawabannya ada pada diri saudara sendiri. Amin.